Kali ini kita akan merecap sebuah film bertemakan kerusakan lingkungan yang dibuat berdasarkan kisah nyata. Judul film ini adalah Dark Waters. Pada awal film kita dibawa ke tahun 1998 dan diperlihatkan dengan seorang pengacara bernama Rob Pilot. Di tengah rapat yang sedang ia hadiri, seorang pria kemudian datang ke kantornya dan memaksa untuk dapat bertemu dengannya. Pria tersebut bernama Wilbur Tynan, dan dia adalah seorang petani yang tinggal di sebuah wilayah terpencil bernama Parkersburg. Tynan meminta bantuan Rob untuk menggugat sebuah perusahaan kimia bernama DuPont karena 5 pabrik mereka telah membuat hewan ternaknya tewas dan berubah menjadi aneh. Pada awalnya, Rob menolak Tynan dan memintanya untuk mencari pengacara lain. Namun, Tynan menjelaskan bahwa pengacara di wilayahnya tidak ada yang berani untuk melawan DuPont. Dan alasan dia datang untuk mencari Rob adalah karena neneknya yang tinggal di Parkersburg, di mana neneknya itu menyarankannya untuk mencari Rob Pilot. Keesokan harinya, Rob pergi ke daerah Parkersburg untuk menemui dan mendengar penjelasan dari Tynan tentang limbah yang ia bicarakan kemarin. Di rumah Tynan tersebut, ia diperlihatkan dengan beberapa organ tubuh hewan ternak Tynan yang meninggal secara mendadak. Organ tubuh tersebut terlihat tidak seperti organ hewan pada umumnya. Setelah itu, Tynan membawa Rob ke sebuah area sungai yang menjadi sumber aliran air di daerah Parkersburg. Tynan menjelaskan berbagai hal janggal yang terjadi pada sungai ini sejak orang-orang dari DuPont mulai membuang limbah mereka di sini. Berhari-hari berlalu setelah pertemuan Rob dengan Tynan. Di sebuah tempat, Rob bertemu dengan seorang pria bernama Phil yang merupakan seorang pengacara khusus yang bekerja untuk DuPont. Rob menceritakan tentang seorang pria bernama Tynan yang mengaku ada Departemen Kesehatan Lingkungan yang datang dan mengadakan riset di lingkungan Tynan tersebut setelah ia melaporkan hewan ternaknya yang tewas secara tidak wajar. Namun, hasil dari riset yang dilakukan tersebut tidak pernah diberitahukan kepada Tynan yang membuatnya mulai berpikir bahwa ada sesuatu dalam laporan tersebut. Phil selanjutnya mengatakan bahwa ia akan membawakan hasil laporan dari Departemen Kesehatan kepada Rob untuk diberikan kepada Tynan agar ia berhenti untuk menyalahkan DuPont. Singkatnya, hasil laporan tersebut akhirnya sampai di tangan Tynan. Dari hasil laporan tersebut, dijelaskan bahwa hewan-hewan ternaknya tewas secara tidak wajar karena pengelolaan gizi yang buruk dan tidak ada hubungannya dengan limbah DuPont yang kemudian membuat Tynan menjadi marah. Tak lama dari itu, salah satu hewan ternaknya kemudian mengamuk dan hendak menyerang Tynan dan juga Rob. Ia yang tidak punya pilihan lain, kemudian segera menembaki sapinya itu hingga akhirnya tewas seketika. Tynan setelah itu menjelaskan bahwa banyak hewan ternaknya yang menjadi seperti ini akhir-akhir ini, yang kemudian menambah jumlah kematian dari hewan ternaknya. Rob, yang akhirnya melihat secara langsung perubahan dari hewan ternak Tynan, kemudian menjadi yakin bahwa telah terjadi sesuatu di lingkungan tempat tinggal Tynan. Ia kemudian pulang ke rumahnya dan menyaksikan rekaman video dokumenter yang diberikan oleh Tynan. Rekaman tersebut juga ia tonton bersama dengan Tom, yang merupakan pimpinan firma hukum tempat Rob bekerja. Tom mengatakan bahwa kasus melawan DuPont sulit untuk ditangani dan meminta Rob untuk melupakan kasus tersebut. Namun, Rob mencoba untuk memohon kepada Tom agar ia bisa mengusut kasus ini sebagai kasus sampingannya dan membiarkannya untuk melakukan investigasi. Singkatnya, Tom setuju. Dan setelah itu, Rob kemudian mulai mengidentifikasi setiap dokumen yang berkaitan dengan limbah pembuangan yang dilakukan oleh DuPont. Dari situ, ia kemudian menemukan sebuah istilah limbah PFOA yang tidak ditemukan artinya sama sekali. Singkatnya, Rob kemudian bertemu dengan Phil lagi, di mana ia bertanya tentang PFOA tersebut. Phil, yang berusaha untuk pergi dengan tidak menjawab apa-apa, kemudian ditahan oleh Rob, dan Phil seketika menjadi marah. Ia kemudian menyuruh Rob untuk menuntutnya saja agar bisa mengetahui arti dari kata tersebut. Sue me! Or fuck you. Awards dinner. Di hari berikutnya, Rob menghubungi seorang pengacara lokal bernama Larry Winter. Setelah berbicara singkat, kita lalu bisa melihat Winter yang pergi ke sebuah kantor pengadilan dan mengajukan gugatan terhadap perusahaan DuPont. Setelah itu, DuPont melalui Phil kemudian mengirimkan dokumen-dokumen untuk diinvestigasi oleh tim Rob, dan mereka mengirimkan dokumen dalam jumlah yang sangat banyak
untuk membuat Rob kesulitan dalam melakukan penyelidikan tersebut. Dalam dokumen yang diperiksa oleh Rob, ia tetap menemukan sebuah istilah yang membuatnya bingung, yaitu PFOA. Singkatnya, dengan bantuan dari salah satu rekannya, Rob bertemu dengan seorang ahli kimia di sebuah restoran. Ahli kimia tersebut mengaku tidak pernah mendengar istilah PFOA. Namun istilah yang menurutnya mungkin mirip dengan PFOA adalah PFOS, yang biasanya digunakan dalam bidang industri. Namun, PFOS sudah dilarang penggunaannya untuk saat ini, dan tidak ada alasan logis yang bisa menjelaskannya. Namun yang jelas, zat kimia PFOS mengandung fluorida yang tidak bisa dikonsumsi. Berpindah lagi ke hari berikutnya, di mana Rob sedang dalam kegusarannya karena belum menemui makna di balik kata PFOA. Ia lalu teringat seorang gadis remaja yang giginya berwarna hitam saat ia hendak mengunjungi rumah neneknya di Parkersburg. Setelah itu, Rob menghubungi ahli kimia yang sempat ia temui dan menanyai dampak yang dapat dialami oleh manusia jika mengonsumsi cairan fluorida. Ahli kimia tersebut lalu menjelaskan bahwa pada dasarnya hal tersebut sedikit aneh jika ada yang mengonsumsi fluorida. Namun yang jelas, dampak yang dapat dirasakan kepada orang tersebut terutama para giginya adalah akan mengeras dan meninggalkan noda yang kemudian akan membuat gigi menjadi hitam. Setelah itu, Rob lalu mulai mendapatkan titik terang dan menemukan sebuah fakta mengejutkan. Di sebuah malam, Sarah, yang merupakan istri dari Rob, kemudian mendengar sebuah kegaduhan yang terjadi di dapurnya. Ia sempat mengira bahwa rumahnya telah dimasuki oleh maling. Namun setelah ia memberanikan diri untuk memeriksa, ternyata yang membuat kegaduhan tersebut adalah Rob. Sarah kemudian menjadi marah karena perbuatan dari Rob yang merusak beberapa perlengkapan dapur di tengah malam. Namun, Rob kemudian menjelaskan bahwa dari dokumen yang ia dalami selama ini, ia mendapati bahwa ternyata DuPont selama ini telah meracuni orang secara disengaja. Secara lebih lanjut, Rob kemudian menceritakan semua hasil investigasinya, di mana sebuah zat dengan nama PFOA yang berusaha ia cari tahu selama ini, ternyata adalah zat bernama C8, yang sengaja dirubah oleh DuPont untuk mengelabui Departemen Keamanan Lingkungan. Zat tersebut mengandung sebuah lapisan kuat yang kemudian dijadikan sebagai campuran zat untuk memproduksi sebuah peralatan dapur yang tentu tak asing lagi di telinga kita, yaitu Teflon. Dalam proses pembuatan Teflon, Rob menemukan sebuah dokumen yang menjelaskan bahwa pada awal pembuatannya, yakni pada tahun 1962, pekerja DuPont mengalami berbagai masalah kesehatan, sehingga mereka kemudian melakukan penelitian dan menemukan bahwa zat tersebut ternyata mengandung banyak zat negatif bagi kesehatan makhluk hidup, tidak hanya manusia. Polusi yang dihasilkan dari pembuatan Teflon kemudian dilepaskan begitu saja ke udara, dan hasil endapannya ditenggelamkan dengan sebuah drum. Salah satu mantan pekerja DuPont adalah saudaranya Tinan, yang di awal cerita memohon bantuan Rob untuk menginvestigasi kasus ini. Sebenarnya menurut Rob, banyak perusahaan kimia yang sudah mengetahui hal tersebut, karena beberapa dari mereka melakukan pengujian terhadap hewan, seperti tikus dan juga monyet. Dan kebanyakan dari hewan yang diuji, tewas secara mengenaskan, dan organ mereka juga mengembang. Salah satu dokumen yang ditemukan Rob juga memuat tentang seorang wanita yang bekerja di DuPont, di mana ia bekerja tepat di lokasi C8 disimpan. Saat ia bekerja, ia sedang hamil. Dan ketika ia melahirkan anaknya tersebut mengalami kelainan dan juga cacat mata. Singkatnya setelah itu, Rob kemudian mengirim dokumen-dokumen dan bukti kejahatan DuPont ke berbagai lembaga kesehatan. Hasilnya, ia diundang untuk bersaksi di ibu kota Amerika Serikat tentang apa yang ia laporkan tersebut. Setelah itu, Rob lalu bertemu dengan keluarga Kiger, yang mengaku pernah mempunyai hubungan dengan DuPont, sehingga ia mencoba untuk menghubungi Rob, yang saat itu sedang terkenal di daerahnya karena telah menggugat DuPont. Darlene Kiger adalah istri dari Joe Kiger. Sebelum menikah dengan Joe, Darlene terlebih dahulu menikah dengan seorang ahli kimia yang bekerja di DuPont. Selama mantan suaminya itu bekerja di DuPont, ia mengaku keluarganya kerap mendapatkan hadiah kejutan dari perusahaan, seperti sebuah sabun dengan kemampuan cuci yang luar biasa. Suatu hari, mantan suami tersebut mengatakan bahwa ia tidak lagi bisa membawakan sabun tersebut. Dan beberapa minggu setelahnya, suaminya kemudian jatuh sakit.
Banyak orang dari kalangan pekerja yang menyebut penyakitnya sebagai flu Teflon, karena banyak karyawan DuPont yang juga jatuh sakit. Setelah itu, mantan suaminya tersebut kemudian meninggal. Joe Kiger kemudian ikut meramaikan pembicaraan dengan menyebutkan nama adiknya yang baru berusia 19 tahun dan meninggal 2 tahun kemudian setelah bekerja untuk DuPont. Selain itu, mereka juga menyebutkan beberapa nama pekerja DuPont yang mereka kenal, dan semua nama yang disebutkan tersebut telah meninggal dalam keadaan yang kurang lebih sama. Beberapa saat kemudian, kita bisa melihat Rob yang menghadiri persidangan bersama dengan tim pengacaranya. Singkatnya, persidangan yang terbuka untuk umum ini kemudian menimbulkan kehebohan, di mana masyarakat mulai memboikot produk dari DuPont. Kemudian, cerita berpindah ke sebuah situasi, di mana pada saat itu, tim pengacara Rob bertemu dengan mantan pimpinan DuPont bernama Charles. Di sana, Rob mencoba untuk menggali informasi yang lebih dalam dengan menunjukkan bukti-bukti yang sebelumnya memang telah ia dapati, seperti tentang seorang wanita yang melahirkan seorang anak dengan kelainan fisik, di mana ia hanya memiliki sebuah lubang hidung dan mengalami kelainan mata. Dari hasil pertemuan dengan mantan pimpinan DuPont tersebut, akhirnya DuPont dinyatakan bersalah karena produk teflonnya mengandung zat yang mematikan dan limbahnya juga dibuang sembarangan sehingga meracuni masyarakat. Setelah itu, proses mediasi antara DuPont dengan pihak Rob kemudian diselenggarakan. DuPont pada akhirnya setuju untuk membayar ganti rugi kepada masyarakat, juga membiayai masyarakat untuk mengecek kesehatan tubuhnya, agar tahu apakah mereka terkontaminasi zat silapan atau tidak. Namun, jika hasil pengecekan kesehatan tersebut tidak membuktikan masyarakat terkontaminasi zat silapan yang dihasilkan oleh DuPont, maka kesepakatan dibatalkan. Dan hal tersebut kemudian membuat proses ini akan berjalan semakin panjang lagi. Berbulan-bulan setelahnya, Rob mendapatkan panggilan telepon dari rekannya yang mengabari bahwa terdapat sekitar 70.000 orang yang telah memeriksakan kesehatannya, sehingga peluang mereka untuk melakukan pembuktian bahwa DuPont yang bersalah akan semakin besar. Pada tahun 2009, Wilbur Tynan, orang pertama yang menemui Rob untuk membuka kasus terhadap DuPont, dinyatakan meninggal setelah mengidap kanker yang ia dapati dari hasil kontaminasi limbah buangan DuPont. 2 tahun kemudian, Rob baru mendapatkan panggilan telepon dari Dr. Karen Frank yang menjadi salah satu tim dokter yang memeriksa kesehatan dari 70.000 masyarakat. Singkatnya, Dr. Karen mengatakan bahwa dari hasil pengujian selama lebih dari 3 tahun, ditemukan bahwa sebagian masyarakat mengidap penyakit yang berasal dari C8 yang dihasilkan oleh DuPont. Penyakit tersebut terbagi menjadi 6 jenis yang masing-masing tergolong dalam jenis penyakit serius. Rob kemudian pulang ke rumahnya dengan perasaan tenang, karena pada akhirnya ia berhasil untuk membuktikan bahwa DuPont memang telah menimbulkan kesengsaraan. Namun, perjuangan Rob tidak berakhir begitu saja, karena di malam yang sama, ia mendapatkan telepon dari Larry, di mana Larry memberitahu Rob bahwa DuPont telah mengingkari perjanjian, di mana mereka menolak hasil penelitian yang disampaikan oleh Dr. Karen. Pada tahun 2015, Rob kembali melanjutkan perjuangannya, di mana ia kemudian membela 3.535 klaim secara perseorangan, agar para korban DuPont mendapatkan ganti rugi yang menjadi hak mereka. Pada kasus pertama ini, Rob berhasil memenangkan persidangan dan mendapatkan 1,6 juta dolar. Di persidangan kedua, 5,6 juta dolar. Di persidangan ketiga, 12,5 juta dolar. Setelah perjuangan Rob, DuPont akhirnya menyerah dan membayar ganti rugi kepada 3.534 orang dengan total biaya ganti rugi mencapai 670,7 juta dolar Amerika Serikat. Sebelum video ini berakhir, saya ingin memberikan foto orang yang berkaitan dengan film ini. Dia yang ada di foto adalah Bucky Bailey, seorang anak yang diceritakan hanya memiliki satu lubang hidung dan kelainan mata, setelah ia dilahirkan dari ibu yang sebelumnya bekerja di DuPont. Kemudian, ini adalah Darlene dan juga Joe Kiger. Dan yang terakhir ini adalah Rob dan juga Sarah Pilot. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini hingga selesai. Untuk kalian yang ingin memberikan kritik dan juga saran, silakan sampaikan kritik dan saran tersebut di kolom komentar. Jangan lupa untuk like dan juga subscribe channel ini, dan sampai jumpa di video selanjutnya.